Aduh. Gri, apalagi ini Gri? Di akhir pekan nih Gri. Seru nggak? Seru banget! Justru ini lebih seru dari video-video sebelumnya. Ah, provokasi lo Gri. Pinter aja lo. Serius. Apa coba? Ntar dulu rahasia. Loh, katanya seru rahasia. Mau ditonton nggak sih? Iya, tonton. Jangan kemana-mana. Gua pindah channel nih. Jangan. Serunya apa? Kan akhir pekan kan nggak banyak berita yang beredar. Serunya adalah Hasto sekarang ini menghitung hari. Menghitung hari, detik demi detik. Bukan kayak gitu nyanyiannya. Lembut banget. Ini apa ya dong? Katanya menghitung hari. Nggak kayak gitu. Gini nih. Menghitung hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Sudel mulu, Gri. Seenaknya sendiri. Gri, udel mulu. Seenaknya sendiri. Meleset-melesetin. Bagaimana tidak, sekarang hari Sabtu, besok Minggu, Senin jam 10 itu Hasto ke KPK. Jam 10 nyampe KPK, masuk registrasi, masuk ke ruang penyidikan. Jam 10, kira-kira tambah 4 jam, 6 jam, atau 8 jam. Setelah itu, berapa? Jam 10 ditambah 8 jam. Kurang lebih jam 6 sore, kurang lebih, kalau 8 jam, baru selesai pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai, ini bayangan saya ini, ya keluar pakai rompi warna PDIP tapi yang udah luntur. Warna oranye, ya, berbalik ngadep ke tembok. Pimpinan KPK menyampaikan press release-nya. Ini sakral, sungguh ini sakral banget, ya. Ini sakral banget ini peristiwa ini nih. Kenapa sakral? Karena selama ini Hasto merasa menjadi orang paling pintar, paling bersih, paling Soekarno, paling nasionalisme, paling demokratis seluruh dunia. Makanya ini sakral banget ini. Karena apa? Faktanya kebalikannya. Momen-momen inilah yang kemudian ditunggu seluruh mata masyarakat Indonesia. Biasanya nih ya, yang apa sih yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mata dunia, kalau kita boleh mengistilahkan mata dunia, adalah Piala Dunia, apalagi final. Ya, apalagi Gri, untuk domestik Gri. Nah, biasanya yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia di depan layar itu adalah pengumuman kabinet. Itu ditunggu-tunggu kedatangannya. Nah, sekarang ini nggak kalah ramenya dan nggak kalah ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah detik-detik atau momen Hasto berbalik badan ngadep ke tembok. Nah, sebelum momen itu terjadi, ini masih ada hari Sabtu, sore sampai dengan malam. Nanti masih bisa pergi bersama keluarga, masih bisa kulineran, nyari makanan apa yang disuka. Nah, kalau kebetulan tinggalnya di rumah Bekasi, ya nyari di sekitar Bekasi banyak yang enak-enak juga. Atau kalau tinggalnya hari ini di Kebagusan, ya nyari ke sekitaran Depok, di Margonda, dan sekitarnya, itu juga enak-enak juga. Atau kalau mau ke arah tengah, dari Kebagusan itu larinya ke Pondok Indah. Nah, itu nanti banyak pilihan juga. Cepetan! Ini udah gua kasih tahu nih. Nah, sebelum nanti malam. Nah, baru nanti malam bersama keluarga yang ngobrol lah. Sana sini ngalor ngidul. Kan waktu itu sudah bilang,
kalau anaknya mau dititipkan ke Deddy Sitorus. Nah, di video jauh sebelumnya kan, peristiwa waktu dipanggil KPK kan, Mas Hasto juga udah siap-siap menitipkan anaknya ke Deddy Sitorus. Ya. Nah, nanti malam dibicarakan teknisnya seperti apa. Soalnya ini masalahnya kan anak perawan. Masa anak perawan dititipkan ke Deddy Sitorus? Ya, masih kuliah, apa istilah dititipkannya itu, diawasi, ya, atau diarahkan pendidikannya, atau seperti apa, diawasin day by day-nya, atau seperti apa. Nah, teknisnya nanti diatur, atau kalau ada perlu bayaran kuliah atau segala macem, nanti ngomongnya ke Om Deddy atau gimana. Ya namanya juga bestie, nggak apa-apa lah, sah-sah saja lah. Nah, masih ada kesempatan lagi di hari Minggu. Itu seharian, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Silakan. Kalau mau masih pengen jalan-jalan ke tempat-tempat destinasi wisata terdekat, supaya fresh gitu ya. Nggak mikirin kasusnya yang bakal dihadapi hari Senin. Ya, jalan-jalan aja. Kan kemarin udah ikut ultah PDIP. Nah, besok jalan-jalan. Bisa paling deket ke Puncak, atau kalau ke pantai bisa ke Pantai Utara Ancol, atau ke Anyer. Kan namanya juga untuk bercengkerama terakhir bersama keluarga. Gini, memang mau kemana? Loh, kalau skenarionya kemudian tersangka dan langsung ditahan, kan sudah hari-hari terakhir ini bersama keluarga. Bukan ketemu keluarga ya. Kalau ketemu keluarga kan walaupun sudah menjadi napi, tetap aja bisa dikunjungi keluarga. Artinya masih bisa ketemu. Tapi bahagia bercengkerama bersama keluarga kan benar-benar momen terakhir hari ini dan besok, tinggal besok. Emang yakin ditahan, Gri? Hari Senin itu? Ya harus sih. Kurang ajar kali, Gri. Kok harus? Loh, bukan begitu. Ya, jawabannya yang lebih elegan lah, Gri. Ya mudah-mudahan atau gimana gitulah. Masa harus, Gri? Lah gimana? Ini sudah penetapan tersangka sudah. Ya, ini adalah dalam kerangka melengkapi berkas supaya bisa cepat-cepat dilimpahkan ke penuntutan. Ya, namanya berkas lengkap itu P21. Pada saat itu kan biasanya tersangka itu ditahan. Karena kan jadwal serah terimanya atau P21-nya kapan kan kita nggak pernah tahu. Kalau nanti harus dalam waktu dekat harus nyari-nyari tersangka untuk diserahkan kan nggak mungkin. Yang paling enak dan lebih gampang itu ditahan. Jadi Senin itu, Gri, iya, serius, iya. Wah, gawat ini katanya. Nah, yang lebih tragis lagi, ya, Hasto ini bukan mempersiapkan mental, mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan anak-anaknya. Saya nggak tahu, mungkin itu juga dilakukan, kan kita nggak pernah tahu yang diekspos. Tapi yang terekspos adalah justru menyiapkan upaya-upaya pembelaan yang menurut saya ya di luar nalar. Kenapa di luar nalar? Seolah quote and quote rela menjual atau menggadekan negara. Ekstrim banget, Gri. Iya. Serius lu, Gri, lu ngomong. Masya Allah. Ini penilaian saya ya. Ini penilaian saya. Penilaian. Bisa benar, bisa salah. Ini dugaan. Kok bisa begitu? Bagaimana enggak? Kalau kamu dengar video ini. Cekidot. Hukum akan melaporkan perkembangan. Akan kita sampaikan dalam 7 bahasa. Agar ini diketahui oleh dunia internasional terkait dengan apa yang terjadi penegakan hukum di Indonesia. Dan Mas Hasto Kristianto secara pribadi sudah menyampaikan kepada saya, apabila nanti akan menghadapi persidangan, pledoinya akan ditulis dalam 7 bahasa, sehingga bisa disiarkan dan bisa disaksikan oleh seluruh dunia. Ini loh, kalau nggak boleh gua bilang jahatnya PDIP,
Berarti jahatnya Hasto Kristianto. Manusia satu ini jahat banget. Bagaimana tidak yang disampaikan oleh Roni barusan? Kalau mereka nanti menyusun pledoi dengan 7 bahasa, sah-sah saja. Silakan. Monggo. Mau 20 bahasa juga silakan. Mau 50 bahasa sok. Bukan itu. Tapi kalau sudah niatnya, sudah agar ini diketahui oleh dunia internasional, terkait dengan apa yang terjadi dengan penegakan hukum di Indonesia. Luar biasa kan? Luar biasa jahatnya kan? Saya analogikan istilah kita berantem dalam rumah tangga kita, berselisih dengan istri kita ceritakan kepada tetangga-tetangga kita. Masih belum puas. Kita ceritakan seluruh desa kita. Masih belum puas. Kita ceritakan peristiwa itu dalam lingkungan pekerjaan kita. Masih belum puas. Kita ceritakan seluruh kabupaten kota tentang istri kita. Itu ibaratnya. Sudah bisa ditebak apa yang terjadi? Semua orang lingkungan yang kita ceritakan itu adalah ngecap kita negatif. Ngecap istri kita negatif. Ngecap rumah tangga kita negatif. Negatif. Negatif semua. Sama seperti ini. Niatnya dengan 7 bahasa supaya dunia luar tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia seperti ini. Ini udah jahat. Kalau dunia luar udah tahu, kemudian menilai dalam kasus ini Hasto paling hebat, Hasto paling benar gitu? Enggak. Kemudian Indonesia menjadi jelek itu, Indonesia jelek, Hasto juga jelek. Nggak bisa lu mau baik sendiri ketika bicara di dunia internasional. Luar biasa kan? Kalau setiap kesempatan mereka, PDIP, kader-kader yang lain, Hasto terutama, bawa-bawa Soekarno terus, paham Soekarnoisme, nilai-nilai Soekarno yang terus dia dengung-dengungkan. Mana nasionalisme kalian, mana patriotisme kalian, mana? Urusan-urusan seperti ini, kalau Soekarno, nilai-nilai Soekarno, untuk urusan-urusan nasionalisme, dia habis-habisan bela negara dan bangsa ini dengan segala cara. Kebalikannya, kalian enggak. Kalian malah mempropaganda dan menyebarluaskan ini. Nggak masalah sih, lu sebarluaskan aja nggak apa-apa. Kita juga pengen tahu kok. Nggak masalah. Nggak menghalang-halangi, enggak. Tapi bahwa dengan tindakan ini, kalau memang nanti benar, kalian jangan lagi ngomong patriotisme, men. Kalian jangan ngomong lagi nasionalisme, men. Kalian jangan lagi ngomong nilai-nilai dan ajaran Soekarno. Jauh banget. Gila kan? Ya, kalau kemarin Koni, dia sudah mengancam-ngancam seperti itu, dokumen rahasia disimpan di Rusia. Sekarang Hasto mengancam-ngancam mau menyiarkan seluruh dunia internasional. Nggak apa-apa. Nggak melarang, nggak takut. Nggak. Ini hanya membuat kalian supaya cerdas dan ngerti aja. Otaknya supaya terbuka aja. Kalian tuh orang Indonesia, men. Hidup, makan, ngising, berak di Indonesia, men. Kalian tuh orang Indonesia, blok. Ini apa-apaan? Kau 7 bahasa, 10 bahasa, 20, nggak masalah. Itu hak kalian. Nggak masalah. Kan ada aturannya juga. TVRI, RRI diizinkan untuk memakai 7 bahasa, silakan. Tapi kan itu untuk hal-hal yang positif. Kalau ini kan untuk hal-hal yang negatif. Setengah seperti membongkar boroknya Indonesia ke dunia luar. Luar biasa kan? Saya jadi inget GAM, saya jadi inget KKB. Waktu itu, jual-jual ke dunia internasional. Luar biasa loh. Yang model-model kayak begini nih, aduh nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Apalagi ini partai terbesar, pemenang pemilu, ya, berkali-kali menang pemilu. Rakyat Indonesia berharap besar terhadap kemajuan negara ini ke partai pemenang. Nyatanya partai pemenangnya seperti ini. Nasionalismenya nggak ada. Di mana nasionalisme kalian? Kalau ini bukan tindakan partai, lantas hanya seorang Hasto, kalian bela seperti ini? Gila. Gua nggak tahu. 7 bahasa itu apa? Bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, Prancis, China, Arab, Jerman. Apa ini? Atau Jawa, Sunda, Madura? Nias, Padang, Melayu, atau yang mana? 7 bahasa itu yang mana? Ya, tapi kalau dia dilengkapi dengan pernyataannya ancaman supaya dunia luar tahu, ya itu tadi. Gila ya? Lo pikir PDIP baik? Enggak. Lo pikir niatnya baik untuk negara ini? Enggak. Hanya untuk dirinya dan kelompoknya dan partainya saja. Bukan untuk negara. Ini buktinya. Ini buktinya nih.
Hanya seorang Hasto rela menggadaikan negara, rela menjual negara. Istilah saya menjual negara adalah dengan membuka aib seperti ini ke negara luar. Oke ya, saya nggak tahu bentuk kepanikan atau apa, tapi yang paling pasti kita tunggu sampai dengan hari Senin besok, momen yang sangat sakral bagi Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.